warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para dewan juri, insyaallah kali ini akan memberikan penilaian kepada kami semua para utusan dari masing-masing kabupaten se-Kalimantan Barat. Insyaallah penilaian beliau merupakan penilaian yang objektif. Selawat dan salam saya khususkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita semua. Saya sebagai penyuluh agama utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya membawakan tentang bimbingan pembuatan akta ikrar wakaf di wilayah Kecamatan Palamandarbe yang merupakan wilayah tugas saya. Sebagai pendahuluan, saya mengambil tentang pengertian wakaf dari KHI. Itu berbicara tentang wakaf menurut KHI pasal 215 ayat 1 adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang membawakan sebagian, yang memindahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang selanjutnya itu pengajian menurut KHI. Sedangkan menurut Undang-Undang tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 itu wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum. Sedangkan dasar hukum wakaf ini hanya motivasi saja. Saya mengambil ayat Al-Quran, ada hadis, satu ayat, satu hadis cukuplah untuk motivasi gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak di sini. Saya mengambil tentang hadis tentang bagaimana kita menanam benih yang mengumpulkan benih gitu ya. Itu ayatnya. Kemudian tentang amal jariah itu tentang hadisnya itu. Jadi tidak terlalu banyak lebar karena saya mengambil tentang masalah tentang perwakafan secara nasional itu menurut Profesor beliau pernah menjadi dirjen yang beliau menjadi dirjen Bapak Profesor Dr. Rosiam ya. Beliau pernah menjadi dirjen juga pada tahun 2018. Beliau mengambil ada 6 tantangan perwakafan di Indonesia itu sendiri, yakni yang pertama validasi aset, validasi dana aset perwakafan itu, kemudian peningkatan daripada pengusaha, kemudian sertifikat tanah wakaf, kemudian skena tanah wakaf, kemudian perwakafan dari aset wakaf itu sendiri, dan yang terakhir adalah kapasitas dan dana dari tanggung jawab daripada nazir itu sendiri. Kemudian tantangan selanjutnya sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wakil Presiden kita tentang wakaf ini, ada beberapa hal yang menjadi masalah. Ada tiga yang tantangan. Pertama, membangun kepercayaan publik. Ini yang susah karena banyak nazir itu kalau kita kenal di daerah terutama di Kota Batordi,
nazir wakaf itu hanya sekedar ya untuk ngurus masjid, yaitu pesantren. Sedangkan untuk usaha lain itu kayaknya masih tabu gitu. Itu. Kemudian kapasitas dan kompetensi nazir. Nah, ini kadang-kadang nazir itu masih bersifat kekeluargaan dari wakif, itu masih banyak. Dia ayahnya berwakaf, anaknya yang terima, atau saudaranya berwakaf, saudaranya yang terima, seperti itu. Sehingga untuk pengembangannya itu masih sistem kekeluargaan, itu khusus di wilayah tertentu, terutama di wilayah saya. Kemudian literasi dari durasi perwakafan kita masih jauh gitu ya. Kemudian harmonisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Ini menurut Wapres kita, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya, dari beberapa hal yang disebutkan di atas, kami rumuskan ada dua masalah dalam pembuat akta ikrar wakaf itu. Yang pertama, bimbingan. Rumusan masalahnya tentang bimbingan pengurusan pembuatan akta ikrar wakaf, dan yang kedua adalah tentang masalah yang ditimbulkan di masyarakat dari ikuran itu sendiri. Ini bimbingan pembuatan akta ikrar wakaf. Yang pertama adalah sebagaimana yang diajarkan dalam poin-poin tentang pedoman pendulu, bahwa sebelum mengadakan bimbingan itu harus ada tahap perencanaan. Perencanaan pertama, ya, ini perencanaan yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dapat berupa informasi, informasi melalui tanya jawab, atau informasi melalui tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah 3 menit ya. Yang selanjutnya adalah melakukan identifikasi, membuat materi tentang bagaimana membuat akta ikrar wakaf itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan. Dalam pelaksanaan bimbingan ini, yang pertama ada berapa? Ada dua ya. Ada dua. Tahap pertama adalah pemberian bimbingan tentang proses pembuatan akta ikrar wakaf, itu berupa lembaran-lembaran, contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membimbing waktu pelaksanaan ikrar wakaf itu sendiri di lapangan. Ini masalah yang timbul. Masalah timbul di antaranya adalah karena problem, kemudian masalah yang sengketa tanah itu ya, kemudian masalah yang lain-lain. Ada berapa masalah? Ada 5 menit. 5 menit ya? 2 menit. Maklum ngantuk ya. Yang pertama adalah minimnya referensi. Juga ganti desa, ganti lain petugas seperti itu. Demikian pula di kita. Kemudian ketidaksesuaian antara perencanaan bimbingan dengan kondisi di lapangan. Ya, ini yang kita hadapi. Kadang-kadang kita sudah mempersiapkan semuanya, cuman kadang-kadang di lapangan berubah. Setelah itu ada tidak sinkron antara objek wakaf dengan data yang disampaikan. Ini terkadang penulis hadapi ketika ukuran pada identitas di ukuran tanah biasanya ini lain yang ada di SKT, lain pula ketika di lapangan, biasanya kurang sekitar 1 meter, 2 meter dan lain sebagainya. Kemudian usia wakif ini juga berpengaruh ketika pengikraran, kemudian ketika penandatanganan, apalagi banyak wakif kita itu masih buta huruf kalau tidak ada pedesaan. Jadi mereka kalau tidak dibimbing ya nggak bisa gitu. Kemudian kondisi tempat. Nah, ini kondisi tempat juga
yang terisolir, ada berapa kalau di daerah Kuala Mador itu ada berapa tempat yang jauh gitu. Ada yang BC, ada yang tidak. Mungkin itu. Kemudian sebagai penutup dan sebagai kesimpulan, tidak terlalu banyak lebar, karena 1,5 menit lagi. Kesimpulan. Tak ngantuk. Bukan ngantuk, iya. Sama. Sebagai penutup, ya, sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa dalam bimbingan perlu adanya pembuatan rencana bimbingan berdasarkan pada masalah yang menjadi objek bimbingan itu sendiri. Kemudian pelaksanaan bimbingan tentang pembuatan akta ikrar wakaf di Kecamatan Kuala Mador B dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuatan berkas dan proses pengikrar. Kemudian masalah yang dihadapi dalam bimbingan dalam pembuatan akta ikrar wakaf adalah kurangnya refleksi, ketidaksesuaian antara identifikasi dengan kondisi di lapangan, dan juga biaya pelaksanaan bimbingan juga tidak memadai. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu sekilas tentang